Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi trigonometri. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silakan ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi trigonometri untuk sin. Oke, di situ terdapat persamaan, yaitu Y sama dengan A sin BX plus minus C, yang mana fungsi dari trigonometri untuk sin tersebut memiliki arti. Yang pertama, A di situ merupakan amplitudo, yang mana amplitudo merupakan titik tengah antara kedua buah bukit ataupun lembah. Nah, A itu juga merupakan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau nilai maksimum berarti plus A dan nilai minimum berarti negatif A. Selain itu juga ada B. B merupakan apa hubungannya? B merupakan periode. Bagaimana kita bisa mengetahui periode? Dengan cara 2pi per B, yang mana pi itu merupakan 180 derajat. Lalu ada juga plus minus C. Apa artinya itu? Oke, plus minus C itu berarti jika dia bertanda positif C atau dia akan bergeser ke kiri sejauh C per B. Apabila dia negatif C berarti dia akan bergeser ke kanan sejauh C per B. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan contohnya. Oke, contoh yang pertama yaitu Y sama dengan sin X. Nah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dari persamaan fungsi tersebut. Oke, Y sama dengan sin X. Berarti kita lihat amplitudenya apa? A-nya berapa nilai A di sini? Oke, nilai A di sini karena tidak ditulis berarti nilai A-nya sama dengan 1. Berarti nilai maksimumnya yaitu 1 dan nilai minimumnya yaitu negatif 1. Bagaimana dengan periodenya? Oke, kita tulis saja. Karena di sini sin X tidak ada embel-embel lagi, berarti itu nilai B-nya yaitu 1. Berarti di sini A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Maka bisa kita tulis 2pi per B-nya sama dengan 1 sama dengan 2pi, yang artinya 360 derajat. 360 derajat merupakan satu periode, yang artinya dia ini dibagi lagi 180 derajat untuk bukit dan 180 derajat untuk lembah. Oke. Nah, bagaimana dengan jika plus minus C ini? Karena di sini tidak ada persamaannya, maka kita abaikan saja. Yang ini kita abaikan saja. Oke, kita lanjut untuk membuat grafiknya. Oke, karena di sini 0 dan dianya maksimalnya 1, kita buat di sini maksimum 1 dan minimumnya minus 1. Kita buat grafiknya karena 360 derajat, kita misalkan di sini ini 360 derajat, kita bagi 2 berarti jadi 180 derajat. Ini untuk bukit berarti 180 derajat, di tengahnya yaitu 90 derajat dan di tengahnya lagi 270 derajat. Oke, lalu kita gambar. A-nya sudah, nilai maksimum sudah, nilai minim sudah, periode sudah. Berarti dianya tadi dalam bentuk 2pi. 2pi itu 360. Berapa periode B-nya? B-nya 1. Berarti tinggal kita hubungkan saja di sini titik-titik yang akan penting dan yang ini negatif satunya di sini. Kita hubungkan. Oke. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari Y sama dengan sin X. Nah, kita akan melanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya Y sama dengan 2 sin X. Kita identifikasi lagi ya. Oke, nilai A-nya berapa dari sini? A-nya sama dengan 2 dan B-nya tetap
1. Berarti A-nya di sini kita tulis 2, maksimumnya 2, minimumnya negatif 2. Sedangkan periodenya tetap seperti tadi, 2P per 2Pi per 1 sama dengan 2Pi, yang mana 360 derajat. Artinya 360 derajat itu 180 bukit dan 180 derajat juga lembah. Kita gambar. Yang membedakannya hanya 2 ini. Berarti titiknya di sini 0. Misalkan di sini 1, berarti di sini misalkan di sini 2. Misalkan di sini 1, min 1, yang di sini minus 2. Kita buat di sini 360 derajat. Nah, berarti di sini 180 derajat, di sini 90 derajat, di sini 270 derajat. Berarti maksimumnya di sini nilainya 2 dan minimumnya di sini. Yaitu berapa minimumnya? Negatif 2 di 270. Oke, tinggal kita hubungkan. Kita hubungkan ya. Oke, nah beda ya. Kalau ini tadi Y sama dengan 2 sin X, berarti ini untuk Y sama dengan 2 sin X. Tapi kalau Y sama dengan sin X tadi, grafiknya di sini. Ini yang tadi, yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini Y sama dengan sin X. Oke. Gak beda ya, dia naik ke atas, maksimum dan minimumnya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, gak beda. Di sini Y sama dengan 2 sin 3X. Berarti nilai A-nya 2 dan nilai B-nya sama dengan 3. Berarti amplitudenya 2 dan nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2. Berarti periodenya 2Pi per B-nya berapa? 3, atau 360 derajat dibagi 3 sama dengan berapa? 360 dibagi 3 120 derajat. Yang mana 120 derajat itu 60 derajat bukit dan 60 derajat lembah. Nah, berapa periode? 3 periode. Oke, tinggal kita gambar. Berarti di sini kita buat angka 1 dan di sini kita buat angka 2. Minus 1 dan minus 2. Oke, di sini 0. Oke, misalkan di sini 360 derajat. Berarti karena dia tadi menjadi 3 periode, berarti kita bagi menjadi 3 dulu. Berarti di sini 120, di sini 240. Titik tengahnya itu 60, titik tengahnya 180, dan titik tengah ini 300. Oke, yang pertama dianya 120. Berarti per 120 dia menjadi ada satu bukit dan satu lembah. Berarti titik tengah antara 60 dan 60 ini berarti cari titik tengahnya, yaitu 30. Berarti antara 0 dan 60 itu ada maksimumnya di sini 2. Lalu antara 60 dan 120 ada minimumnya di sini. Lanjutnya 120 dan 180 ada maksimumnya juga di sini. 180 240 ada nilai minimumnya di sini. Lanjutnya ada maksimumnya situ dan minimumnya ada di sini. Jadi dia ada 3 puncak maksimum dan 3 puncak minimum, atau 3 bukit dan 3 lembah, atau 3 periode. Kita hubungkan. Oke. Ini satu periode. Ini 2 periode, dan ini merupakan periode yang ketiga. Kalau saya membataskan berarti ini periode satu periode. Berarti sampai sini satu periode. Lanjut lagi di sini yang periode yang
2. Ini yang kedua sampai ke sini, dan yang ketiga sampai ke sini. Jadi ini satu periode, ini yang ke periode yang kedua, dan yang ini periode yang ketiga. Sesuai ya, 3 periode. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Agak beda dikit lagi ya. Nah, di sini ada minus. Apa yang membedakannya? Oke, nanti kita lihat. Di sini kita lihat 2. Walaupun mutlaknya 2, jadi tetap amplitudenya 2. Maksimumnya tetap 2 dan minimumnya tetap negatif 2. Nah, untuk periodenya berarti 2pi per B. Berarti 2pi per 4. Berarti 360 dibagi 4. Berapa 360 bagi 4? 90 derajat. Artinya apa 90 derajat? 45 derajat bukit dan 45 derajat lembah. Oke, tinggal kita gambar. Kita buat di sini 1 dan di sini 2. Buat di sini 1 dan di sini ya agak turun dikit minus 2. Nah, dianya menjadi 4 periode. Oke, kita buat dulu 360 di sini. Kita bagi 2 dulu menjadi 180. 180 dibagi 2 lagi menjadi 90. 180 dan 360 dibagi 2 lagi jadi 270. Oke, tinggal kita bagi lagi. Di sini ada tengah-tengahnya berarti 45. Berarti tengah-tengah ini 135. Tengah-tengah ini berapa nih? 200. 180 ditambah 45. 225. 270 ditambah 45, 315. Nah, di sini ada negatif 2, perlu hati-hati. Kita ketahui bahwa kalau bentuk sin X itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau dianya negatif sin X berarti kebalikannya. Kalau dia mulai dari atas, tadi kita berarti lengkungannya mulai dari bawah seperti ini. Oke, kita gambar ya. Berarti yang pertama dari 90 bukit, berarti di sini ya, dalam ini ada 1 bukit 1 lembah. Berarti kita mulai dari sini, ini bukitnya, lembahnya, dan ini bukitnya. Tengah-tengahnya 90 dan 135, tengah-tengahnya ini yang 130 dan 80, tengah-tengahnya ini. Lanjut, ini di bawahnya lagi, lanjut lagi yang ini, lanjut lagi 315 di bawahnya ini, dan yang ini yang terakhir di sini. Oke, 3 bukit dan 3 lembah. Tinggal kita hubungkan, karena tadi negatif 2 berarti kita mulai dari negatif 2. Lanjut, ini 1 periode. Lanjut lagi, ini periode yang kedua. Lanjut lagi yang periode yang ketiga. Periode yang keempat. Nah, selesai. Ini untuk 1 periode, ini 1 periode, 1 periode dan 1 periode. Sesuai ya, 4X berarti ada 4 bukit dan 4 lembah. Ini untuk yang pertama, di sini batasnya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang ini yang keempat. Jadi periode 1, 2, 3, dan 4. Oke, nyambung? Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, nah contoh selanjutnya agak beda dikit lagi. Oke, dia mulai dari amplitudenya kita identifikasi dulu. 2, negatif 2. Nah, kita lihat B-nya. B-nya berapa di sini? 2. Berarti 2pi per 2. Berarti sama dengan pi.
sama dengan 180 derajat, yang artinya 90 derajat bukit dan 90 derajat lembah. Nah, di sini ada negatif 90. Kalau negatif berarti geser ke kanan sejauh C per B. Berarti 90 dibagi 2, 45 derajat. Berarti geser kanan 45 derajat. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita mulai 0. Berarti di sini 1 dan di sini 2. Di sini negatif 1 dan di sini negatif 2. Lalu kita bagi menjadi 360 derajat. Oke, di sini saya bagi dulu, di sini 180 dan di sini yang 360. Di sini 180. Bagi 2 jadi 90, bagi 2 jadi 4. Berapa? 270. Nah, berarti di sini ada 45, di sini ada 135, di sini ada berapa? 225, di sini ada 315. Oke, berarti di situ ada 2 periode. Dalam satu bukit dan satu lembah ada 180 derajat sampai di sini ya. Nah, berarti 90 kan tadi bukit, berarti di sini ingat negatif 2 berarti dimulai dari bawah. Berarti mulai ke bawah, naik ke atas, lanjutkan di sini, lanjut lagi di sini, turun ke bawah, naik ke atas, naik lagi ke atas. Oke, ada 2 bukit dan 2 lembah. Kita gambarkan dulu ya. Min 2 sin 2x tanpa menghiraukan 90-nya dulu. Pertama. Oke, kurang ke bawah. 90 untuk lembah. 90 untuk bukit. 225 untuk lembah. Lanjutnya dan bukit. Oke. Nah, ini gambar min 2 sin 2x, tapi dia minta geser 45 derajat ke kanan. Berarti dia minta geser yang ke kanannya 45 derajat. Oke, saya akan mengganti warna terlebih dahulu. Oke. Nah, misalkan berarti negatif 45 dimulai dari sini. Berarti titik tengahnya di bawahnya di sini. Lanjutnya di sini. Lanjut lagi di sini. Lanjutnya di sini. Terus sini, di sini dan di sini. Nah, dia kurang. Berarti kita harus tambahkan jadi 405 di sini. Berarti apabila kita hubungkan gambarnya menjadi Nah, ini gambar grafik Y sama dengan min 2 sin 2x min 90. Y sama dengan 2x min 2 sin 2x min 90. Nah, apabila terkadang soal yang minta dianya harus di antara intervalnya 0 sampai 360 derajat. Berarti gambarnya cukup sampai di sini saja. Yang ini tanpa dibuat tidak masalah. Jadi tergantung dari soal. Berarti gambarnya seperti ini saja, mulai dari nek 45 sampai ini. Yang gambar warna merah ini untuk sebagai garis bantu kita sebelum digeser ke kanan itu. Oke, nyambung sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, agak beda dikit lagi ya contoh yang ini.
Oke, ada satunya. Oke, kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita fokuskan ke dalam bentuk umum. Berarti di sini ada A, di sini ada B, dan di sini ada C. Berarti nilai A-nya yaitu 2, maksimumnya 2, dan minimumnya negatif 2. Berarti periodenya 2pi per seperti tadi. B-nya 3. Berarti 360 per 3. 120 derajat, yang artinya 60 derajat bukit dan 60 derajat lembah. Ada min 90, artinya dia geser ke kanan sejauh 90 per 3 sama dengan 30 derajat ke kanan. Oke, nanti jangan lupa ada 1. Kita gambar terlebih dahulu seperti tadi. Di sini 1, 2, min 1 dan min 2. Kita gambar lagi. Di sini 180. Di sini 360. Kayak di sini saya bantu 90. Di sini bantu lagi 270. Oke, berarti ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Di sini ada 30, ada 45, ada 60. 30, 45, 60. Lanjut bagi 3. 120, 135 dan 150. Lanjut bagi 3 lagi. Berapa? 210, 225, 240. Lanjut bagi 3 lagi. 300, 315, 330. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Nah, berarti mulai dari sini. Karena 60 bukit 60 lembah, berarti dia per 120 ya. Kita berulatkan terlebih dahulu. Per 120 dianya dalam ada 1 bukit dan 1 lembah. Berarti di sini titik 60-nya tengah, 180 dan berapa lagi tengah-tengahnya? 300. Oke. Nah, berarti dalam ini ada 1 bukit dan 1 lembah. Berarti kita misalkan di sini 60 dan 3. Ini berarti tengah-tengahnya 30. Karena min 2 ya, harus mulai dari bawah. Berarti ini tengah-tengahnya 90. Lanjut di sini tengah-tengahnya 120 dan 180. 150. Di sini di tengah-tengahnya, misalkan di sini. Ini tengah-tengahnya ambil lagi. Kira-kira di sini. Tengahnya lagi di sini, dan tengah-tengah yang terakhir di sini. Kita hubungkan. Kita cek dianya mulai dari negatif 2. Lalu ada 3 periode ya. 3 bukit dan 3 lembah. 1, 2, dan 3. Nah, dianya kita jangan lupa kita harus geser 30 derajat ke kanan. Berarti kita geser 30 derajat ke kanan. Berarti mulainya dari sini, bergeser sedikit demi sedikit. Berarti titiknya berubah semua, bergeser 30 derajat. Di ke sini. Berarti setiap di sini nambah 330. Sini.
Terus 120 nambah 30 berarti 150 ditambah 30 jadi 100 tetap 80, ini tambah 30 210 tambah 30 270 tambah 30 330. Jadi ada 1 2 dan 3. Kita hubungkan ya. Seperti tadi, ini cari titik tengahnya di sini. Antara ini dan ini tadi di sini titik tengahnya. Ini kan ada satu bukit, satu lembah. Oke, ini antara ini titik tengahnya di sini. Kira-kira di sini. Ini di sini kira-kiranya di sini. Ini kira-kiranya di sini. Ini dan ini kira-kiranya di sini. Ini dan ini kira-kiranya di sini. 3 bukit dan 3 lembah juga ya, sama. Ini agak geser, kurang geser dikit. Oke. Kemudian kita tarik lagi. Oke, ada 3 bukit dan 3 lembah. Nah, ini baru fungsi dari Y sama dengan min 2 sin 3x min 90. Sedangkan kita mintanya 1 min 2. Berarti dianya harus bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Berarti kita harus menggesernya naik 1 satuan. Dari asal mulanya di sini menjadi naik di sini. Berarti di sini ada poin ketiga di sini. Semuanya naik 1 satuan. Berarti ini di sini, ini jadi di sini, yang ini jadi di sini, ini jadi di sini, ini jadi di sini. Kemudian ini ya, lanjut kita naikkan 1 satuan. Dan di sini yang terakhir. Oke, tinggal kita hubungkan. Oke, 30-nya ya di sini ya mulai, karena naik 1 satuan. Oke, tinggal menghubungkannya. Kita hubungkan. Oke. Nah, apabila kita bantu membuat dengan garis bantu, ini kan 0 mulainya jadi 1. Ini sebenarnya garis bantunya untuk koordinat sumbu X tadi. Nah, jadi yang terakhir yang berwarna hijau ini, Y sama dengan 1 min 2 sin 3x min 90 derajat. Nah, jadi ada 3 bentuk kurvanya. Jadi melalui 3 tahapan untuk menentukan grafik fungsi dari sinus ini. Oke, cukup sekian video tentang grafik fungsi trigonometri, khususnya grafik fungsi sinus. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.